Chapter 70. Terjebak Cinta Perjodohan. Pukul 8.30, Alira dan keluarganya sudah selesai makan malam. Setelah itu, Alira dan Mei Mei langsung masuk kamar, sedangkan Papa Indra, Mama Rita dan Grandma memilih untuk mengobrol di ruang keluarga. Sampainya di kamar, Alira dan Mei Mei naik ke tempat tidur dan mengobrol tentang segala hal. Di saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba ponsel Alira berdering. Dia buru-buru mengambilnya, dan ternyata itu panggilan video dari suaminya. Serentak Alira tersenyum dan kegirangan, karena sejak tadi dia menunggu telepon dari suami tampannya itu. Melihat Alira yang kesenangan, membuat Mei Mei pun ikut tersenyum, tapi di dalam hatinya sedih, karena dia pun sedang menunggu kabar dari Revan tapi Revan tak kunjung mengabarinya. Alira dengan semangat dan senyum indah yang terukir di wajah cantiknya itu segera menerima panggilan video dari orang terkasihnya itu, dan di saat dia melihat wajah tampan di layar ponselnya, dia sangat bahagia dan lega. "Halo sayang," suara Fahri dari seberang sana. "Iya mas, mas udah makan belum?" tanya Alira. "Sudah sayang, nih baru selesai makan sama Revan," jawab Fahri. "Terus kamu udah enakan belum sayang? Udah minum obat yang dikasih Rani belum?" tanya Fahri lagi. "Udah kok mas, mama, Mei Mei dan Grandma sangat memperhatikan makan dan obat aku," jawab Alira. "Kamu cantik banget," kata Fahri. "Iya mas, selain cantik, aku juga wangi loh," jawab Alira. "Gak wangi juga nggak apa-apa, mas tetap suka," kata Fahri. "Kalau aku nggak wangi dan bau asem mas juga suka?" tanya Alira manja. "Malahan kalau bau asem itu yang paling mas suka," jawab Fahri. "Perasaan, aku nggak pernah bau asem, kapan aku bau asem?" tanya Alira. "Iya, kamu selalu harum, tapi itunya yang bau asem, dan mas sangat suka sama baunya," jawab Fahri sambil menatap Alira dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Muka Alira serentak memerah, karena dia merasa malu sama Mei Mei yang sedang berada tidak jauh darinya, sedangkan Mei Mei hanya tersenyum tanpa suara mendengar perkataan Fahri, karena Alira menyalakan speaker dan tidak menggunakan heads, jadi Mei Mei mendengar semuanya. Alira yang malu hanya menatap suaminya yang juga sedang menatapnya tanpa bersuara. "Kamu kenapa sayang?" tanya Fahri yang melihat Alira sudah tidak bersuara dan memerah wajahnya, sedangkan Mei Mei yang mengerti Alira yang malu dengan kata-kata suaminya itu, memilih untuk keluar dari kamar dan berjalan menuju taman. "Maas, aku tuh malu." "Mei Mei itu dengerin semuanya loh," kata Alira. "Biarin aja, memangnya kenapa?" jawab Fahri santai. "Tapi jujur, mas sangat suka sama bau itumu," tambah Fahri. Alira yang mendengar perkataan suaminya hanya tersenyum malu-malu tanpa suara, sedangkan Fahri yang di seberang sana, menatap wajah istrinya dari layar ponsel dengan tatapan memangsa. "Hihem, ngomongin itu, bikin mas jadi pengen cepat pulang," kata Fahri lagi. "Ya udah kalau gitu cepat-cepat pulang ya sayang," jawab Alira. "Iya sayang, tapi kamu tidur sama siapa nih?" tanya Fahri lagi. "Sama Mei Mei," jawab Alira. "Besok malam kamu tidur sendirian ya?" kata Fahri. "Buat apa?" tanya Alira bingung. "Mas pengen lihat kamu tanpa pakai apa-apa," jawab Fahri dan membuat Alira kaget. "Apa? Mas kok kamu kebiasaan sih?" "Iya biarin aja, daripada mas tersiksa," kata Fahri. "Udah dulu ya, soalnya Revan lagi manggilin mas, nanti mas telepon lagi, tapi jangan lupa besok malam," kata Fahri. "Miwa." Fahri mencium Alira dari balik layar ponsel dan segera mengakhiri obrolan mereka karena Revan sudah memanggilnya dan mengetuk-ngetuk pintu kamarnya. Sedangkan Mei Mei yang sedang duduk di bangku taman sangat sedih dan kecewa dengan Revan yang tidak mengabarinya sama sekali. Tadi siang dia sedikit lega mendengar perkataan Alira tentang Revan, tapi di saat Fahri menelpon Alira, Mei Mei langsung teringat sama Revan yang sudah sangat berubah sama dia. "Kenapa Van kamu kayak gini? Kamu tahu nggak, aku di sini sangat merindukanmu dan menunggu kabar darimu,"
Mei Mei berbicara sendiri, mengapa kamu berubah? Apa yang membuatmu seperti ini, Fan? Aku sangat mencintaimu, kata Mei Mei dan sudah berlinang air mata. Alira yang melihat Mei Mei dari balik jendela kamar pun turut sedih. Alira sendiri pun mulai merasa heran dengan sikap Revan yang tiba-tiba cuek dan menghindar dari Mei Mei. Awalnya dia berpikir mungkin karena Revannya terlalu pusing memikirkan pekerjaannya sampai dia kayak gitu. Tapi makin kesini, Alira jadi merasa aneh. Karena Revan tidak menghubungi Mei Mei sampai saat ini, sudah 4 hari Fahri dan Revan di Jerman. Dan setiap harinya Fahri menghubungi Alira, sedangkan Revan, dia tidak menghubungi Mei Mei sama sekali dan membuat Mei Mei makin sakit hati dan kecewa. Dan Mei Mei sudah memutuskan untuk menanyakan apa sebenarnya maksud dari sikapnya yang berubah dalam sesaat. Pulang dari kampus, Alira, Mei Mei, Siva, Ara dan Amel memilih untuk jalan-jalan ke sebuah mall besar punya perusahaan Fahri. Mereka berencana melakukan perawatan di salon langganan Alira. Mei Mei dan Alira yang sudah selesai melakukan perawatan, memilih untuk duduk di luar salon menunggu teman Taeman mereka yang sedang melakukan perawatan, dan di saat mereka berdua sedang asik mengobrol, tiba-tiba Mei Mei terkejut karena ada seseorang yang memanggilnya. Ternyata yang memanggilnya itu, teman laki-lakinya yang dulu pernah sekolah modeling bersamanya di Amerika. Karena dulu sebelum kuliah, Mei Mei pernah bersekolah modeling selama 6 bulan. Halo Mei, apa kabarmu? Tanya laki-laki itu. Hai boy, kok kamu di sini? Tanya Mei Mei sambil berdiri dan menyalami boy temannya itu, sedangkan Alira hanya menatap boy tanpa berkedip. Karena boy itu adalah salah satu model terkenal di Amerika. Tiba-tiba Alira terkejut karena Mei Mei memperkenalkan boy kepadanya. Kenalin boy, ini teman aku sekalian saudara ipar aku, suaminya keluarga aku. Kata Mei Mei. Akhirnya boy dan Alira pun berkenalan. Kemudian boy menceritakan kepada Mei Mei tentang keberadaannya di Indonesia. Dia diundang dalam acara pertunjukan antar model-model di seluruh dunia yang diadakan di Indonesia. Dan boy juga meminta Mei Mei untuk membantunya. Dia meminta Mei Mei untuk menggantikan pasangannya yang nggak bisa hadir karena dia sedang sakit. Sedangkan di pertunjukan itu, harus berpasang-pasangan. Tolong ya Mei, karena saat ini, hanya kamu yang aku percaya dan aku andalkan, kata boy memohon. Ya udah boy, kapan acaranya? Tanya Mei Mei. Lusa malam Mei, dan besok kamu bisa kan ke hotel tempatku menginap. Biar kita bisa latihan sebentar, kata boy penuh semangat. Ya udah, bisa kok, jawab Mei Mei. Setelah itu boy dan Mei Mei saling menukar nomor dan boy bersama kedua orang yang bersamanya langsung pergi. Dan tidak berapa lama, Alira, Mei Mei dan yang lainnya pun ikut pergi. Karena mereka sudah selesai melakukan perawatan, sampainya di rumah. Alira dan Mei Mei langsung masuk ke kamar untuk membahas masalah Mei Mei yang akan mendampingi model terkenal itu di dalam sebuah acara besar lusa malam nanti. Alira yang kepo dan bersemangat, menanyakan semuanya tentang sekolah modeling yang pernah Mei Mei ambil, dan Mei Mei pun menceritakan semuanya tanpa ada yang terlewat. Tapi Mei Mei meminta Alira untuk tidak memberitahukan siapapun, karena Mei Mei mau beri kejutan kepada semuanya. Karena Revan Fahri dan keluarga mereka pasti akan diundang di acara itu juga. Chapter 71. Pukul 8 pagi tepat Alira dan Mei Mei berangkat menuju kampus, dan mereka tidak mengetahui kalau Fahri dan Revan akan tiba hari itu di Indonesia, karena Fahri tidak memberitahukan kepulangan mereka. Fahri dan Revan tiba di Indonesia tepat pukul 12.30 siang, dan mereka sudah dijemput oleh supir Fahri. Dalam perjalanan, Fahri memutuskan untuk mengirim pesan kepada Alira karena dia ingin menanyakan keberadaan Alira. Kamu lagi apa sayang? Pesan Fahri. Alira yang sedang berada di kantin bersama teman-temannya segera meraih ponselnya dan membaca pesan dari suaminya itu. Seketika senyum manis mengembang di wajah cantiknya. Dan membuat teman-temannya pun tersenyum karena mereka sudah tahu pasti apa yang membuat sahabat mereka itu tersenyum sambil menatap ponsel di tangannya itu. Aku lagi di kantin mas, baru selesai makan sama yang lain.
balas Alira, pulangnya jam berapa? Tanya Fahri lagi, abis makan langsung pulang kok Mas, balas Alira, setelah membaca pesan yang baru dikirim Alira. Kemudian dengan segera Fahri memasukkan ponselnya ke dalam saku jasnya dan meminta supirnya untuk pergi ke kampus. Sampainya di kampus, Fahri memilih untuk menunggu Alira di depan kampus. Sedangkan Revan, dia langsung turun dari mobil dan melangkah mendekati Fahri dan berkata, "Aku duluan ya Fa," kata Revan. "Kamu nggak mau nungguin Mei Mei?" Tanya Fahri yang belum tahu apa-apa. "Nggak ah, aku capek mau istirahat. Aku naik taksi aja nanti," jawab Revan. Akhirnya Fahri mengiyakannya. Tapi Fahri sedikit bingung dengan sikap Revan, soalnya selama di Jerman sampai hari ini, Revan tidak pernah menyebut nama Mei Mei sama sekali. Revan melangkah ke samping jalan raya dan menghentikan sebuah taksi. Kemudian dia pergi dengan taksi itu, sedangkan Fahri, dia hanya menatap kepergian Revan dengan tatapan bingungnya. Fahri menunggu Alira dengan sabarnya, padahal dia belum beristirahat sejak semalam. Wajah Fahri yang tadinya mulus, hanya dalam waktu beberapa hari saja sudah ditumbuhi bulu-bulu dan membuat dia sedikit berbeda. Karena Fahri orangnya memang sangat berbulu, untung saja dia bercukur setiap harinya. Jadi mukanya terlihat selalu mulus, tapi karena permintaan Alira, dia membiarkan bulu-bulu itu tumbuh tanpa mencukurnya. Alira dan teman-temannya berjalan meninggalkan kantin menuju parkiran, karena Alira dan Mei Mei sudah menghubungi supir Mama Rita untuk menjemput mereka. Alira tidak tahu kalau suaminya sudah menjemputnya di depan kampus, karena setahu dia dan yang lainnya, besoknya baru Fahri dan Revan sampai Jakarta. Alira sangat cantik dengan pakaian yang dia kenakan. Di saat mereka sedang melangkah sambil mengobrol, tiba-tiba mata Alira tertuju kepada Fahri yang sedang menatapnya dari arah sana sambil tersenyum. Dengan segera Alira melangkah meninggalkan teman-temannya tanpa berkata apa-apa. Dia sangat bahagia melihat laki-laki yang dia rindukan itu sedang berdiri menatapnya dengan tampang yang sedikit berubah karena sudah ada bulu tipis di wajahnya seperti yang dia inginkan. "Mas," teriak Alira sambil berlari kecil menghampiri Fahri, dan semua yang ada di situ ikut menatap ke arah Fahri termasuk Mei Mei dan yang lainnya. Alira berlari sambil membuka kedua tangannya, dan Fahri pun menyambutnya dengan membuka lebar kedua tangannya. Sampainya di depan Fahri, Alira langsung memeluk tubuh kekar suaminya itu dan Fahri pun membalas pelukan wanita cantiknya itu dengan penuh kasih sayang tanpa memperdulikan semua mata yang sedang menatap mereka. Fahri memeluk Alira dan mengecup kening istrinya itu, kemudian Alira melepaskan pelukannya dan menatap wajah Fahri dengan tatapan genitnya sambil berkata, "Mas, wajah kamu udah ada bulunya," kata Alira. "Iya, ini kan yang kamu mau?" Tanya Fahri. "Iya mas, kamu tambah menarik deh," kata Alira dengan genitnya. Mei Mei dan yang lainnya yang masih berada di sana, langsung melangkah menghampiri Alira dan Fahri. Mereka mengobrol sebentar dan kemudian Amel, Ara dan Siva segera berpamitan untuk pulang duluan karena jemputan mereka sudah menunggu sejak tadi. Setelah kepergian teman-temannya, Mei Mei pun ikut berpamitan. Tapi sebelum dia melangkah pergi, dia sempat menanyakan Revan ke Fahri. "Fa, Revan udah pulang?" tanya Mei Mei. "Iya Mei, tadi kita sama-sama dari bandara, tapi katanya dia sangat capek mau istirahat jadi dia pulang duluan pakai taksi," jawab Fahri. "Oh gitu ya. Ya udah kalau gitu aku duluan ya," kata Mei Mei dan langsung melangkah pergi meninggalkan Fahri dan Alira. Fahri dan Alira hanya menatap kepergian Mei Mei dan kemudian mereka saling menatap. Mereka pun bingung dengan hubungan Mei Mei dan Revan. "Mas, aku tuh kasihan banget sama Mei Mei," kata Alira setelah mereka sudah berada di dalam mobil. "Aku lihat dia nangis di taman mas," tambah Alira. "Kapan?" tanya Fahri. "Waktu malam pertama mas sama Revan di Jerman, dia tuh duduk di bangku taman sambil menangis sendirian," jawab Alira. "Iya, mas juga bingung sama Revan, nggak tahu dia kenapa. Tapi nanti mas tanya sama dia," kata Fahri. Sampainya di rumah,
Fahri dan Alira langsung menuju kamar, biarpun sangat kecapean, tapi Fahri tidak bisa menahan diri untuk menyentuh istrinya yang sudah beberapa hari dia tinggalkan dan membuat dia rindu setengah mati. Fahri melakukannya dengan penuh gairah, dia mencicipi tubuh Alira dari atas sampai bawah dengan rakusnya. Aroma tubuh Alira yang harum bercampur dengan keringat karena belum mandi membuat Fahri semakin gila. Hampir 1,5 jam mereka bertempur, selesai bertempur, mereka langsung memilih untuk tidur tanpa mandi, karena Fahri sudah sangat capek, dan dia tidak mengizinkan Alira untuk mandi duluan. Pukul 8 malam, Fahri dan Alira memutuskan untuk pergi ke apartemen Revan untuk menanyakan soal hubungannya dengan Mei Mei. Karena Alira tidak tega melihat sahabat baiknya itu bersedih, walaupun Mei Mei tidak pernah menunjukkan kesedihannya secara langsung, sedangkan Mei Mei yang masih berada di rumah pun memutuskan untuk menemui Revan agar dia bisa berbicara secara langsung dengannya. Sampainya di apartemen Revan, Mei Mei langsung melangkah masuk tanpa mengetuk pintu, karena pintu apartemen Revan kebetulan sedang terbuka, tapi tiba-tiba langkahnya tertahan di saat dia melihat Revan, Fahri dan Alira yang sedang mengobrol di ruang tamu dan dia mendengar mereka menyebut namanya. Mei Mei bersembunyi di balik dinding yang tidak jauh dari ruang tamu sambil mendengar pembicaraan mereka. "Van, kamu kenapa sih sama Mei Mei? Kok kamu seperti menghindarinya?" tanya Fahri. "Iya mas, Mei Mei itu sedih banget dicuekin sama mas," sambung Alira. "Gini Lir, aku tuh sebenarnya nggak ada perasaan apa-apa sama dia," kata Revan. Fahri, Alira dan juga Mei Mei yang sedang menguping pembicaraan mereka sangat terkejut dengan pengakuan Revan itu. "Tapi kenapa kamu nembak dia kalau kamu nggak ada rasa?" tanya Fahri. "Gini kamu kan tahu, tante selalu berusaha untuk jodohin aku sama anak teman-temannya, dan kemarin-kemarin, dia memberiku pilihan, katanya kalau aku nggak nemuin pacar dalam waktu beberapa minggu, dia akan jodohin aku sama Anita, anaknya Tante Sonya, jadi terpaksa aku nembak Mei Mei biar dia nggak jodohin aku," jelas Revan. Alira dan Fahri yang mendengar itu, tidak bisa berkata-kata saking tidak percayanya, sedangkan Mei Mei yang berada di balik dinding, seperti tersambar petir, karena tidak sanggup mendengar semuanya. Akhirnya Mei Mei memilih untuk pergi dengan berlinang air mata. Mei Mei sangat kecewa dengan Revan yang menjadikannya sebagai tameng untuk menghindari perjodohan dari tantenya. Dia menaiki taksi dan memilih untuk pergi ke taman kota. Sampainya di sana, dia menangis sejadi-jadinya, dan karena keadaan di sana lumayan sepi, jadi tidak ada yang melihatnya. "Van, tapi Mei Mei itu sungguh-sungguh mencintai kamu loh," kata Fahri. "Iya aku tahu, dan aku udah putuskan untuk membicarakan semuanya sama dia besok," jawab Revan. "Apa yang ingin Mas Revan bicarakan sama dia?" tanya Alira. "Aku akan jujur sama dia, dan aku ingin minta maaf. Aku juga mau bilang kalau aku akan berusaha untuk mencintainya seperti dia mencintaiku. Awalnya aku ingin menjauh darinya, biar dia nggak terlalu berharap, tapi di sisi lain, aku nggak tega meninggalkan dia begitu saja, apalagi aku udah mengambil ciuman pertamanya," jawab Revan panjang lebar. "Wah, parah banget kamu Van, nggak cinta tapi main nyosor aja kamu," kata Fahri dan langsung mereka tertawa, sedangkan Mei Mei yang hanya mendengar separuh penjelasan Revan, sangat kecewa dan hancur. Dia menangis di taman kota hampir 1 jam, dan setelah itu dia langsung memilih untuk pulang dengan tampangnya yang sangat kusut. Chapter 72. Sesampainya di rumah, Mei Mei langsung memilih untuk tidur, karena dia sudah tidak mau untuk memikirkan Revan lagi. Dia sudah bertekad untuk melupakan Revan dan tidak mau mengingatnya lagi. Walaupun kata Alira dia itu baik, tapi menurut Mei Mei, dia adalah orang yang tidak punya perasaan, sedangkan Fahri dan Alira pun sudah pulang ke rumah mereka. Alira sangat kasihan sama Mei Mei, karena dia itu sangat mencintai Revan, tapi Revan malah nggak ada rasa sama dia. Apalagi kata Fahri, Revan itu pernah punya kekasih,
Mungkin karena wanita itu sampai Revan gak bisa buka hatinya untuk wanita lain. Setelah sampai rumah, Alira dan Fahri langsung berbaring di tempat tidur sambil mengobrol. Mas, aku kasihan banget sama Mei. Dia sudah sangat mencintai Mas Revan tapi Mas Revannya malah gak ada rasa sama dia. Apa karena dia terlalu mencintai wanita yang pernah jadi kekasihnya itu, sampai dia gak mau dekat sama wanita lain. Tambah Alira, Mas juga nggak tahu pasti, soalnya Revan itu, sifatnya hampir kayak Mas, nggak terbuka sama orang lain, jawab Fahri, bukan hanya nggak terbuka, tapi dingin, kaku, cuek pokoknya semuanya sama, kata Alira, iya, kita kan saudara, jadi wajar kalau sama semuanya, sambung Fahri, dan kamu nggak usah terlalu memikirkannya, ingat kamu nggak boleh banyak pikiran. Lagian kan Revan mau untuk belajar mencintai Mei, tambah Fahri. Iya sayang, aku tahu, jawab Alira dan langsung berbalik memeluk Fahri dan tidur. Pukul 7.30 Mei udah bersiap-siap berangkat ke kampus, dan sebelum berangkat, Mei sempat berpamitan dan meminta izin kepada Mama Rita dan Papa Indra kalau dari kampus dia mau ke tempat teman karena dia mau bantuin teman, dan mungkin pulangnya malam. Mama Rita dan Papa Indra pun langsung mengizinkannya, sedangkan Alira, dia sampai di kampus tepat pukul 8 pagi. Dia diantar sama Fahri, dan setelah Alira melangkah memasuki kampus, Fahri pun langsung melaju menuju kantornya. Selesai menerima mata kuliah, Mei langsung pergi menuju hotel tempat Boy menginap menggunakan taksi, sedangkan Revan, sebelum ke kantor tadi pagi, dia menyempatkan diri untuk ke rumah tantenya. Karena dia ingin menjelaskan semuanya kepada Mei, tapi dia tidak menemukan Mei. Dia juga menghubungi Mei, tapi nomornya nggak aktif, karena memang Mei sengaja untuk mematikan pinselnya, biar nggak ada yang mengganggu di saat dia latihan dengan Boy karena tidak menemukan Mei. Akhirnya Revan langsung berangkat ke kantor, di dalam hatinya dia sangat merasa bersalah sama Mei. Apalagi setelah mendengar perkataan Alira kalau Mei nangis di saat Revan cuek padanya dan tidak mengabarinya selama di Jerman. Selesai menerima mata kuliah, Alira langsung mencari Mei ke ruangannya. Dia ingin menceritakan semuanya tentang penjelasan Revan semalam. Dia mencari dari ruangan Mei sampai ke kantin dan ke halaman kampus ditemani teman-temannya yang lain. Alira mencari sambil menelpon Mei, tapi nomor yang dia tuju tidak aktif, dan dia teringat dengan Boy yang meminta bantuan Mei kemarin waktu di mall. Alira yakin kalau Mei sedang di tempat Boy untuk latihan, tapi dia tidak mau memberitahukan sama siapapun karena itu permintaan Mei, sedangkan Revan yang berada di kantor tidak berkonsesi dengan pekerjaannya. Dia terus kepikiran dengan Mei. Dia kepikiran sama Mei bukan karena dia sudah mencintainya tapi karena dia sangat merasa bersalah sama Mei. Dia hanya duduk termenung memikirkan Mei yang dia sendiri tidak tahu di mana keberadaannya. Pukul 8 malam tepat, acara pertunjukan antar model-model terkenal sudah dimulai. Para model-model terkenal itu akan memperlihatkan karya-karya desainer terkenal dari berbagai negara, termasuk Mei dan juga Boy. Fahri, Alira, Revan dan para tamu-tamu sudah duduk di tempatnya masing-masing. Setelah acara dibuka, tidak beberapa lama para model-model itu mulai melenggak-lenggok satu persatu di depan ratusan mata yang hadir di situ, dan para tamu mulai bertepuk tangan dengan meriahnya. Alira yang berada di samping Fahri sangat menantikan sahabatnya yang juga ikut dalam pertunjukan itu, sedangkan Fahri, Revan dan lainnya tidak mengetahuinya sama sekali. Setiap model yang akan tampil, sebelum mereka keluar gambar diri mereka yang muncul terlebih dahulu di layar kaca besar yang ada di depan para tamu itu, dan tiba-tiba para tamu terpana, di saat ada gambar seorang wanita yang muncul di layar kaca tapi wajahnya tidak terlihat sama sekali. Gambar wanita itu sangat terlihat seksi. Semua yang hadir jadi penasaran karena dari tadi hanya model yang satu ini yang tidak menampakkan wajahnya di layar besar itu. Dan tiba-tiba, muncullah sosok yang Alira tunggu sejak tadi yang tak lain adalah Mei, Fahri, Revan, Mama Rita dan Papa Indra yang tidak tahu apa-apa, hanya memandang ke arah Mei dengan mata terbelalak saking terkejutnya.
Sedangkan Mei yang memang sudah mempunyai pengalaman di dunia modeling, dia melangkah dengan lincah dan anggunnya. Revan yang tidak percaya dengan apa yang dia lihat sampai berdiri sambil terus memandang ke arah wanita yang sudah mengganggu pikirannya sejak siang tadi. Revan langsung terhipnotis dengan penampilan Mei yang beda dari biasanya, tapi di sisi lain, dia juga sangat kesal karena melihat gambar seksi Mei yang terpampang di layar kaca besar di depan sana. Sampai tak sadar, Revan mengepalkan tangannya saking emosinya. Entah kenapa tapi dia sangat merasa marah melihat gambar Mei yang seksi di layar sana. Apalagi gambar itu dilihat banyak mata yang hadir di situ. Karena melihat tingkah Revan yang aneh, akhirnya Alira mencubit lengan suaminya dan memberi kode ke arah Revan. Dan Fahri pun yang melihatnya langsung menariknya untuk duduk. Revan yang kaget dengan Fahri langsung terduduk kembali dengan wajahnya yang terlihat sangat kesal itu. "Kamu kenapa?" bisik Fahri ke telinga Revan. "Aku kesal aja melihat gambar Mei di atas sana. Dan kenapa dia harus mengikuti acara ini? Dia itu kan mahasiswa, bukan model yang harus melenggak-lenggok di depan sana," jawab Revan kesal. "Oh, kamu belum tahu rupanya. Sebelum kuliah, Mei itu sudah lulus dari sekolah modeling di Amerika," kata Fahri. Mendengar ucapan Fahri, Revan sangat kaget dan menatap Fahri tanpa berkata-kata. Kemudian dia kembali menatap ke arah Mei yang sudah digandeng oleh seorang pria asing di atas sana. Wajah Revan langsung memerah di saat dia melihat Mei dirangkul dan dipeluk mesra oleh laki-laki itu.